warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Isal. Hari ini kita ketemu sama Ketua Dekranasda Aceh Jaya, sekaligus Ibu juga baru dilantik jadi Kepala Dinas Koperindak Aceh Jaya. Selamat ya Bu, saya ucapkan. Ini sebenarnya udah planning lama, kita pengen ngobrol-ngobrol masalah pucuk nilam, di mana pucuk nilam sekarang jadi viral banget ya Bu. Terus jadi hits, nggak hanya di kalangan kita di Aceh Jaya, bahkan sampai di luar ya. Alhamdulillah. Bahkan kabupaten lain kalau Isal nggak salah tuh pada order ya Bu. Ya. Mereka punya ciri khas tapi tetap tertarik dengan pucuk nilam sendiri. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol santai. Isal mau tanya nih Bu, awal mulanya terciptanya ide untuk Ibu sendiri ciptain motif pucuk nilam di fashion ini gimana Bu? Dari mana gitu awal mulanya? Baik, terima kasih Isal atas ucapannya kepada saya yang baru menjabat sebagai Kepala Dinas Koperindak di Kabupaten Aceh Jaya. Baik, saya mungkin akan mengingat perjuangan kami ya, tim Dekranasda Kabupaten Aceh Jaya, sehingga lahirlah motif pucuk nilam di Kabupaten Aceh Jaya. Alhamdulillah. Pertama sekali bahwasanya Kabupaten Aceh Jaya itu belum punya motif khas sendiri, karena dituntut itu setiap kabupaten itu harus ada ciri khas motif daerahnya masing-masing, di mana motif ini akan menjadi pertanda bahwa orang tersebut adalah dari kabupaten tertentu. Misalnya dari Kabupaten Aceh Jaya memakai motif Kabupaten Aceh Jaya ini, tanpa kita perkenalkan diri, orang sudah kenal, oh ini dari Kabupaten Aceh Jaya. Jadi berangkat dari situ kami tim Dekranas mengingat apa sih yang akan kita ciptakan menjadi motif khas daerah. Jadi ini adalah kita harus bekerja sama dengan MAA setempat, karena seharusnya kalau majelis adat masing-masing tempat itu harus menciptakan motif. Ketika kita tanya kepada MAA belum juga ada motif khas tersendiri, kita menanyakan kenapa. Ternyata mereka sudah bekerja jauh-jauh hari untuk mengusulkan motif khas daerah kita tahun-tahun sebelumnya. Namun motif khas daerah yang kita usulkan itu berdasar dengan karya tulis yang kita sampaikan, ternyata ada kesamaan atau kemiripan dengan kabupaten lain. Sehingga ketika kita masukkan untuk didaftar, ditolak dulu. Karena hampir mirip dengan motif kabupaten lain. Jadi tidak terpikirkan oleh mereka untuk motif apa sih yang hampir tidak sama, sehingga agak sedikit mandek di situ. Jadi saya memikirkan apa sih motif seperti apa sih yang kita buat sehingga biar ketika kita masukkan itu tidak ditolak lagi. Jadi kita mempelajari dulu punya kabupaten lain seperti apa, kita tulis, sehingga timbullah keinginan oleh tim, Bu, apa salahnya kita mengangkat dari hasil Kabupaten Aceh Jaya yang memang sudah terkenal di dunia. Oh iya, apa hasilnya gitu? Hasil kita kan nilam. Jadi apa salah kita ambil, apakah dari akar nilam, dahan nilam atau daun nilam untuk dijadikan motif. Jadi setelah kita sepakat, kita melihat ternyata daun nilam itu bagus ketika nanti di gambar. Jadi kita ambillah daun nilam dengan harapan mudah-mudahan tidak menjadi kemiripan dengan kabupaten lain. Kita ketika itu karena anggaran terbatas, kita tidak menyewa desainer untuk menggambarnya, tetapi kita menyuruh menggambar dari putri-putri Kabupaten Aceh Jaya yang hanya bisa menggambar, tapi bukan seadanya lah ya Bu ya. Hanya bisa menggambar tapi bukan khusus desainer. Setelah dia gambar, kita pas kebetulan ada pelatihan yang dibuat oleh PKK, karena saya kebetulan ketua PKK juga. Ada pelatihan untuk mendesain motif. Jadi kita panggil dosen dari Unsiah untuk menjadi narasumber. Jadi ketika kita panggil dosen dari Unsiah, kita sampaikan sketsa yang udah kita orek-orek. Jadi beliau menambahkan
menambahkan, kalau mau buat motif ya ditambahkan bukan hanya daun saja, tetapi ditambahkan nilai-nilai filosofis yang ada di Aceh yang sering dipakai. Iya. Makanya ada kayak lingkar-lingkar gitu. Ada pucuk paku, kemudian ada rantai muputa. Ya. Jadi walaupun di dalamnya itu khas kita daun nilamnya, tetapi untuk penciptaan motifnya itu biar menarik sehingga ada lahir arti-arti lah di dalam simbol itu. Dan alhamdulillah ketika kita input tidak ditolak. Di seluruh Indonesia belum ada yang motif yang mengklaim motif daun nilam itu adalah motif khas daerahnya. Yang ada daun waru ya, itu pun di luar Sumatera. Jadi alhamdulillah kita langsung tembus. Tapi ada banyak perjuangan juga ya Bu. Luar biasa perjuangan. Nggak langsung instan kayak gitu enggak ya? Perjuangannya luar biasa, tetapi untuk yang terlalu berat juga saya pikir sudah dilewati oleh indatu kami yang 19 tahun yang lalu yang sudah berjuang tetapi gagal. Ketika cucunya meneruskan tidak inilah karena sudah seperti itu, sudah lama mungkin bertahan, kita baru langsung lah, tidak begitu juga dengan penuh perjuangan. Terus kan Bu, target awalnya dulu tuh Ibu, misalkan gini, ini Ibu keluarin pucuk onilam, itu kemana dulu? Apakah karena memang tuntutan dari pemerintah, Dekranasda yang pusat mungkin minta harus ada, atau memang Ibu ada tujuan lain selain memenuhi setiap daerah harus ada motif daerah, atau ada tujuan lainnya lagi? Ketika itu tujuan yang penting adalah waktu itu pandemi ya. Tahun 2020 itu pandemi, kita tidak bisa, tim Dekranasda tidak bisa melakukan hal apa-apa. Jadi diberikan tugas untuk kita selalu harus mengikuti ajang kompetensi dengan 23 kabupaten kota ya. Jadi itulah yang membuat saya berusaha agar motif yang baru lahir ini dikenal di semua kabupaten kota. Nah, jadi ini yang membuat saya berkeinginan sekali sehingga ketua-ketua Dekranasda yang lain tahu bahwa motif kita ini, motif Kabupaten Aceh Jaya ini bisa diterima. Ya. Jadi kami ikut kompetensi itu dengan judul kompetensinya adalah Lomba Busana Etnik Daerah tiap tahun. Jadi alhamdulillah karena kemarin pandemi kita tidak beraktivitas di luar lah ya. Tidak menghususkan nih harus model, kemudian tidak menghususkan harus di catwalk yang resmi. Jadi kita buat video di pendopo ya kalau nggak salah. Iya, di pendopo kita buat video, kita pakai putri-putri daerah yang memang termasuk dia yang gambar pertama ya. Termasuk dia gambar pertama itu kebetulan putri saya yang sedang kuliah di kedokteran, libur karena pandemi. Jadi kita pakai dia dan putri Kurung Sabe untuk menjadi model pucuk onilam ini yang sudah dibuat gaun. Jadi karena pandemi ini lebih syaratnya itu lebih disempitkan. Itu harus berbahan tidak boleh lebih dari 500.000. Jadi alhamdulillah ketika keluar pengumuman itu dari seluruh Aceh 23 kabupaten kota itu yang banyak kita ketahui banyak fashion yang macam-macam bagus-bagus. Jadi juara 1 Kabupaten Aceh Jaya dengan motif pucuk onilamnya. Jadi kayaknya gitu pertama langsung disambut ya dengan apresiasi kita dapat juara 1, itu yang buat Ibu makin semangat lagi untuk mengembangkan motif pucuk onilam sendiri ya Bu ya. Nah bertepatan juga nih Bu, hari ini kan kita lagi mau kembangin lagi ke yang versi modernnya. Itu Isal ada dengar-dengar tentang maaf kita bilang yang plagiat segala macam. Sampai kita harus mengklaim terus ini punya kita gitu kan Bu. Itu gimana Bu? Awal mulanya memang Ibu langsung tahu atau gimana ya? Karena kita dari pertama menciptakan itu melibatkan tim kan. Jadi tim
Anggota semua tahu. Jadi kan kalau kita bekerja sendiri mungkin tidak ada yang laporkan ke kita bahwasanya ada beberapa yang membuat persis memakai motif kita tapi tanpa ketahui kita. Tapi karena dari pertama kita melibatkan tim, jadi tim tahu kan. Sekarang kan semua pakai sosial media. Jadi cepet ya. Kebetulan yang membuat menggandakan itu memasukkan ke sosial media. Mungkin mereka belum tahu juga. Banyak yang harus kita beritahukan pada masyarakat bahwasanya kalau motif itu ya harus ada pengetahuan yang menciptakannya. Jadi mereka menyampaikan ke grup atau ke semua pengurus bahwasanya apakah ibu memperbanyak di tempat tersebut. Jadi saya tidak tahu. Jadi kita mencari orang yang membuat dan menyampaikan. Alhamdulillah mereka mengcancel karena memang betul-betul mereka tidak tahu, bukan sengaja gitu kan. Jadi dengan kejadian tersebut, jadi kita langsung memikirkan hal-hal apa ke depan. Biasanya seperti itu. Karena kalau lihat dari cerita pertama tadi, bukan perjuangan ibu untuk memperjuangkan motif pucuk nilam ini sampai diakui lah istilahnya, kan berat banget. Jadi tiba-tiba kalau ada orang yang ngejiplak aja sembarangan kayak gimana ya Bu ya. Dan alhamdulillah tim-tim juga cepet gitu kalau mau nangkap segala sesuatunya kayak gitu. Baik Bu, Isal juga mau tanya ini pertama kali kan ibu tadi bilangnya pas pandemi tuh ya, kan pandemi kita nggak ada kegiatan, nggak ada istilahnya kemana-mana, Dekranasda sama PKK nggak studi banding segala macam karena nggak bisa keluar kota lah istilahnya. Jadi tercetuslah ide untuk ibu buat satu motif pucuk nilam. Itu kira-kira di bulan atau apa ibu inget nggak? Oh ya, kalau tidak salah saya idenya itu timbul tahun 2019. Ide pertamanya 2019 ketika 2020 sudah pandemi, kita banyak kegiatan-kegiatan kan yang berhenti, sehingga membuat kita lebih punya waktu untuk memikirkan apa sih motif yang harus kita ciptakan. Karena yang melatar belakangi pucuk nilam ini sehingga lahir itu salah satunya karena kita belum punya motif. Yang kedua, Aceh Jaya ini sudah dari zaman dahulu itu terkenal dengan daun nilam ya. Itu pernah jaya loh saya. Pernah jaya kalau nggak salah saya ketika orang krisis moneter di tahun 98. Gitu. Aceh Jaya itu rata-rata punya orang yang berhasil dengan ekonomi yang meningkat pesat dikarenakan harga minyak nilam itu naik tinggi, sehingga banyak penduduk-penduduk di pelosok-pelosok di kecamatan Kabupaten Aceh Jaya itu menanam daun nilam sehingga mereka mendapatkan minyak nilam. Itulah yang membuat saya kenapa pucuk nilam. Bukan Kapadokia ya. Bukan Kapadokia. Jadi terus bukan ini termasuk cepat ya Bu, cepat dan 2019 Ibu pikirkan 2020 lahir. Kalau nggak salah di Agustus atau November di acara Rakerda. Terus ini 2022 itu bisa hit sampai. Bisa kerja sama. Berarti rentan-rentannya 1 tahun 2 tahunan udah bisa keluar segala macam, udah orang yang udah kenal, termasuk suatu suatu penghargaan buat kita Bu ya. Dan ngomong-ngomong nih Bu, selama waktu 2 tahun ini penghargaan apa aja yang udah pernah kita dapat dari mungkin pemerintah pusat atau daerah atau gimana? Alhamdulillah ketika kami usulkan ke Kemenkumham untuk dikeluarkan hak paten, itu kita langsung ikut lomba bergengsi ya di Rakerda Dekranasda se-kabupaten kota itu tahun 2020 bulan September. Ya, bulan September kita ikut lomba busana etnik daerah dengan sentuhan-sentuhan bordir motif pucuk nilam. Dikarenakan kita motif baru, jadi para juri merasa tertarik sehingga di November 2020 diumumkanlah busana etnik daerah tahun 2020 itu
dijuarai oleh Kabupaten Aceh Jaya. Langsung dapat juara satu. Langsung dapat ya juara. Itu makanya saya bilang tadi 2 tahun. Berkah 2 tahun langsung berkah pandemi. Jadi pandemi nggak harus kita stay di rumah, nggak memikirkan apapun, betul, tapi bisa juga prestasi kayak gini ya Bu. Selain itu Bu, selain yang langsung tiba-tiba juara satu. Oke, setelah 2020 itu 2021 itu kita memikirkan terus untuk menciptakan yang gitu ya? sedang diminati ya. Jadi kan 2021 juga Rakerda juga kemarin kita juara 2 produk kreatif dari motif pucuk nilam, yaitu juga. kita menciptakan gantungan kunci dari bahan bekas, sehingga dapat juara 2 se-Aceh lagi. Ya ampun. Jadi dari tahun 2021, sepanjang tahun 2021 kita alhamdulillah dapat omset dari pucuk nilam ini. Dekranasda Kabupaten Aceh Jaya dapat omset, menciptakan terus untuk menjadi fashion, untuk menjadi kerudung. Kemudian sekarang kain sarung loh baru Ini apalagi mau puasa ya Bu ya, pasti orderan nanti mudah-mudahan tambah pesat ya Bu. Terus Bu nih kayaknya sebelum kita closing, Isal mau tanya harapan Ibu untuk kemajuan pucuk nilam, motif pucuk nilam ini sendiri gimana ke depannya? Targetnya ke siapa-siapa aja ataukah ke seluruhnya atau gimana? Harapan saya yang pertama sekali itu semua lapisan masyarakat di Kabupaten Aceh Jaya itu harus mengenal motif khas daerahnya ya. Seperti juga di kabupaten-kabupaten ini dengan cara itu memakai produk daerahnya sendiri. Itu sesuai dengan selera. Jadi target kita juga bekerja sama dengan UMKM. owner seperti Isa yang di bawah binaan UMKM, kemudian dengan yang owner yang lain supaya mereka bisa menciptakan yang ada sentuhan-sentuhan motif khas daerahnya, tetapi yang sedang diterima oleh kaum milenial. Itu lebih ke sana ya. Kalau istilahnya kalau Dekranasda ini lebih ke tradisionalnya, nanti mungkin para pelaku UMKM bisa ke segi tradisional, modern gitu ya Bu ya. Atau dalam versi mereka masing-masing lah. Intinya bisa diterima di seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di Aceh Jaya. Mungkin kalau langkah awal di Aceh Jaya sampai di luar kabupaten, bahkan sampai di nasional, itu target insya Allah. Ya Bu, terima kasih banyak nih Bu. Dan terakhir saya minta pesan dan nasihat Ibu lah, petua Ibu untuk para pelaku UMKM yang ada di Aceh Jaya, gimana bisa untuk sama-sama mengembangkan motif pucuk nilam ini. Harapan saya kepada pelaku UMKM Aceh Jaya, jangan berhenti untuk berkreasi dan berinovasi, karena tuntutan zaman sekarang itu adalah zaman milenial itu mereka lebih tertarik dengan produk-produk yang inovasinya dan kreasinya tinggi. Jadi mudah-mudahan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Aceh Jaya mempunyai syarat seperti itu, sehingga ekonomi di Kabupaten Aceh Jaya khususnya pelaku UMKM itu bisa meningkat, sehingga Kabupaten Aceh Jaya kesejahteraannya bisa meningkat juga. Gitu Bu ya. Baik Ibu, terima kasih banyak nih atas waktunya, dan mohon maaf juga udah mengganggu waktu kerjanya Ibu sebentar. Baiklah sahabat Isal yang ada di rumah, demikian dulu nih percakapan kita bersama Ketua Dekranasda Aceh Jaya bersama Ibu Ernani Wijaya. Terima kasih banyak Ibu, dan sampai ketemu lagi ya di acara kita minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, biar diberi network kan? Iya.